ingin. Tapi kalau kebanyakan teman-teman ada yang mulai dari orang tuanya yang karena sudah tidak ada, atau karena memang kebebasan yang orang tua berikan, terus orang tua yang bercerai atau berpisah, akhirnya teman-teman mencari penerimaan itu di kelompok-kelompok kayak gini, di kelompok. Hercules 3.000 lebih suara. Sahabat Papua Insight semua, kali ini sudah bersama saya Desi Mangga Pro. Desi Mangga Pro merupakan merupakan seorang pecandu narkoba, tetapi sekarang dia mau mengabdikan hidupnya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Papua atau LBH Papua. Dan saat ini dia fokus dalam isu minoritas. Desi, terima kasih sudah hadir di studio. Desi, ceritakan kenapa sampai Desi saat itu bisa terlibat dalam penggunaan narkoba. Silakan. Terima kasih Kakak Teddy. Terima kasih juga untuk teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Jadi waktu itu dulu tuh saya alasan sampai saya bisa menggunakan narkoba itu sebenarnya alasannya hanya karena saya ingin tahu dan saya hanya ingin terlihat seperti anak-anak yang gaul kayak gitu. Jadi saya punya rasa ingin tahu dan saya ingin kelihatan lebih tren saya supaya kalau pakai narkoba, isap rokok, mabuk itu jadi anak-anak yang gaul kayak gitu sih katanya. Pertama kali itu siapa yang berikan gitu? Kalau pertama kali, jadi itu bertahap, ada tahapannya. Jadi saya pertama itu coba-coba dengan merokok. Saya merokok dulu dari SD, itu suka ambil bapak puntung rokok atau uang jajan yang dikasih sama mama tuh pakai beli rokok dulu. Dari rokok terus kemudian mulai coba-coba dengan minuman dari bir atau bapak dia punya sisa minuman yang dia biasa simpan di rumah, itu saya juga ambil sedikit coba-coba. Terus kemudian saya mulai kenal dengan teman-teman di luar sekolah. Waktu itu saya sudah mulai kenalin teman-teman di luar, lalu mulai coba-coba di situ. Jadi dulu ada minuman-minuman, terus teman-teman yang menggunakan narkoba ganja, jenis ganja, ada juga dextrol. Jadi saya ikut-ikutan di situ, Kakak. Mulai rasa-rasa dari situ. Mulai rasa awalnya dextrol dengan 5 sampai dengan 30 butir dan mulai ketagihan di situ. Kapan puncak Desi mulai ketagihan dengan narkoba? Itu pas baru masuk SMP kelas 1. Terus SMP kelas 1 ya? Iya, baru masuk SMP. Jadi kalau sudah coba-coba tuh dari SD itu coba-coba. Terus begitu masuk SMP kelas 1, awalnya saya memang tinggal di rumah, tapi saya bapak waktu itu sempat ada suruh saya sesuatu, tapi saya tidak mau. Langsung saya dan saya bapak berkelahi, lalu saya bapak usir saya keluar dari rumah. Dan keluar dari rumah itu langsung saya merasa bahwa ini saya kebebasan sudah, Kakak, di situ. Kebebasan yang saya dapat karena saya bisa pergi mabuk, bisa ikut teman-teman pergi pesta, acara-acara goyang, dan akhirnya bilang bahwa saya adalah anak-anak gaul kayak gitu. Dari situ saya mulai kecanduannya saya itu bertambah di situ. Tidak pulang pagi, pergi setiap malam keluar cari teman-teman untuk jam-jam kecil pakai lagi. Di Jayapura selain Desi waktu itu banyak juga atau cuma sekelompok kecil saja waktu itu? Banyak teman, Kakak. Jadi mulai dari situ saya di Jayapura sendiri itu ada banyak, saya punya teman-teman sekali, teman-teman yang kita sama-sama menggunakan. Terus sekarang juga semua ada yang sudah kayak saya juga sudah bekerja gitu. Ada juga teman-teman dari luar Jayapura. Jadi kita biasa juga ada dulu suka ikut teman-teman kita ikut kapal pelarian gitu ke Serui. Oke. Ketika Desi pada saat mengkonsumsi barang-barang begitu,
terus dengan kawan-kawan yang lain. Terus Desi tanya ke mereka mengapa sampai mereka juga bisa ada sama-sama dalam apa namanya kelompok yang satu itu, kawan-kawan sama-sama mengkonsumsi narkoba. Kalau dari maksudnya mau dilihat dari kita teman-teman itu kayaknya semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda kan. Kalau saya sendiri saya punya rasa ingin tahu, dan saya memang tidak ada dari bagian keluarga atau apapun, tidak, tapi saya sendiri yang ingin. Tapi kalau kebanyakan teman-teman ada yang mulai dari orang tuanya yang karena sudah tidak ada, atau karena memang kebebasan yang orang tua berikan, terus orang tua yang bercerai atau berpisah, akhirnya teman-teman mencari apa penerimaan itu di kelompok-kelompok kayak gini. Jadi ketika kawan-kawan mereka bertemu satu sama lain dan mereka merasa bahwa cocok, merasa nyaman, dan kemudian ikut terlibat untuk mengkonsumsi narkoba. Pada saat itu kawan-kawan dengan kelompok ada tidak yang kemudian kawan dari sendiri lihat overdosis kemudian meninggal seperti begitu? Kalau sampai overdosis sih ada ya kakak, berapa kali ada teman-teman itu yang karena memang menggunakan lebih sekali, dia sudah minum, dia sudah pakai dextrol, terus kemudian dia campur dengan ganja, terus minumannya dicampur-campur. Jadi itu memang sampai, kalau yang untuk teman sendiri yang sampai meninggal tuh kalau dari teman-teman yang lain ada ceritanya, tapi kalau pada saat kita sama-sama tuh belum ada sama sekali. Tapi kalau malah overdosis sih ada sih kan, tapi tidak sampai meninggal. Itu waktu Desi SMP itu tahun berapa? SMP 2005, saya SMP 2005. Itu sampai kelas 1. Itu kira-kira berapa banyak sih anak-anak saat itu yang masih seingat Desi, kawan-kawan yang ikut terlibat dalam penggunaan narkoba ini? Kakak banyak sekali, saya punya teman-teman itu banyak sekali. Jadi kalau mau bilang hitung lagi saya tidak bisa hitung, tapi kita banyak sekali karena kita punya pertemanan itu bukan hanya di seputaran kota Jayapura saja, tapi sampai ke Sirui, Sorong, Manokwari, Biak, itu juga kita punya. Jadi kawan-kawan ini berpindah ya, iya, dari kota ke kota yang lain. Tapi saya ingin dengar puncak tadi, saya ingin menggali lebih dalam bahwa itu sampai kelas 1 ya, kemudian Desi benar-benar kecanduan gitu. Itu satu hari itu harus konsumsi terus atau bagaimana? satu hari itu harus ya. Jadi dulu saya SMP juga sekolah siang, malamnya tuh dalam satu hari tuh bisa pakai tuh tergantung barang ada kan tidak gitu kan. Kalau tidak ada berarti kita harus berusaha dapat gitu kan. Jadi setiap hari tuh harus minum, pakai Dex, harus cari ganja juga dengan teman-teman gitu. Jadi kita dapat dari teman-teman yang Jadi pada tahun 2003 saja, 2003 ya, itu peredarannya sudah begitu apa ya istilahnya, sudah begitu kencang sekali pada saat itu. sangat kan. Terus pada saat Desi mengkonsumsi itu, apa yang Desi rasakan sebenarnya konsumsi narkoba? Enak kan, enak. Maksudnya rasanya tuh sama saya seperti orang lain yang menikmati makanan yang enak gitu. Senang kan, senang, terus merasa bahwa ini saya diri gitu, saya gaul gitu. Kayak saya dulu awalnya tuh hanya terfikirkan untuk saya tuh kelihatan gaul. Kalau saya pakai ganja sama mabuk, saya teman banyak. Terus kayak dibilang saya anak-anak gaul, anak-anak yang jago, tren kayak gitu. Tapi saya ingin tanya nih, minta maaf Des. Sebenarnya pola pikir yang macam tadi sih bilang biar terlihat gaul itu datang dari teman-teman kompleks kah, atau dari Desi sendiri, atau itu datang dari mana sampai ada istilah kalau gunakan narkoba tuh saya merasa bahwa saya harus gaul dan punya banyak teman. Dari saya sendiri kak, karena kan saya lihat kan, maksudnya kalau dulu waktu itu di zaman itu kan saya lihat kalau iya anak-anak yang merokok tuh keren, terus kalau yang kayak gini-gini tuh dia teman banyak. Beda lah kalau saya jadi anak-anak rumahan, jadi anak-anak yang cuma tahu tinggal di rumah gitu, nanti tidak ada teman. Jadi kalau saya bergaul keluar, saya merokok, berarti saya teman banyak.
Sama mabuk saya teman banyak. Jadi saya juga ingin punya teman banyak. Saya ingin terlihat gaul kayak gitu lah. Oke, jadi puncaknya waktu itu 2003 itu Desi sudah 2003 sampai 2014 2005 itu kan sudah sangat, misalnya dari 2003 ke 2005 itu sudah bertahap. 2005 itu sudah benar-benar candu ya? Sudah. Oke. Terus pada saat itu Desi sebenarnya pada saat mengkonsumsi narkoba itu Desi misalkan ada punya keinginan untuk ingat rumah atau? Kalau saya sih waktu itu tuh tidak ada ini kan, karena waktu baku marah dengan bapak pasti keluar dari rumah. Baku marah keluar, paling tidak akan peduli lagi ingat ke rumah. Cuman yang selalu buat saya untuk ingat ke rumah tuh mama saja. Karena ketika waktu diusir atau iya waktu itu saya disuruh diusir, terus saya tinggal dengan sapu om, baru saya ke rumah. Nanti ke rumah terus kembali lagi, bapak terima lagi kembali ke rumah, terus tidak lama saya dan bapak berkelahi lagi, saya keluar lagi dari rumah. Keluar lagi dari rumah, terus saya tinggalin sama teman-teman. Tinggalin teman-teman, tapi selalu yang buat saya untuk bisa kembali ke rumah tuh hanya mama. Karena ketika saya sakit atau saya lagi susah kayak macam, kan waktu itu saya masih sekolah SMP, jadi saya SMP di Polimak. Jadi kalau saya SMP pulang sekolah saya akan singgah di rumah. Saya akan singgah di rumah untuk sekedar lihat mama, terus minta uang di mama. Kayak gitu. Jadi paling pulang terakan masuk di rumah, duduk di belakang, kita punya dapur belakang, berduduk tunggu-tunggu. Nanti kalau mama muncul baru. Jadi mungkin yang buat saya ingat di rumah tuh hanya mama waktu itu kan. Tapi sebenarnya Desi sendiri pada saat itu punya kerinduan untuk ke istilahnya itu macam tinggal tenang di rumah begitu, atau lebih rasa nyaman di mana, dengan teman atau di rumah? Apa ya? Sebenarnya kalau punya kerinduan untuk di rumah sih mungkin ada kak, cuman itu pandangan masyarakat atau pandangan tetangga itu selalu kayak melihat begitu kan, cuma bilang ini perempuan benar kayak gitu kan. Jadi yang buat saya sampai tidak kayak itu, buat apa saya di rumah, buat apa saya di kompleks kalau pandangan masyarakat itu selalu menilai saya itu dari posisi buruknya begitu kak. Lebih bagus saya di teman-teman, lebih bagus saya terlihat nakal satu kali, lebih bagus saya di lingkungannya. Saya punya teman-teman yang tiap hari mabuk, yang tiap hari pakai ganja, tapi saya diterima, segala sesuatu yang saya punya itu diterima, mulai dari sisi baiknya saya sampai sisi buruknya saya itu diterima begitu kak. Jadi saya nyaman dengan teman-teman saya daripada harus pulang terus menghadapi orang mulut-mulut yang bilang begini itu kayak buat untuk apa jadi orang yang munafik kayak begitu sih kak. Jadi saya nyamannya di kelompok-kelompok itu. Jadi selain Desi tidak nyaman di rumah karena ada sedikit konflik, itu kemudian dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi, lingkungan juga ikut bicara, terus kemudian apa ya, ada stigmatisasi, diskriminasi juga terhadap Desi karena lingkungan terkesan bahwa Desi adalah perempuan yang ya kita tahu lah begitu. Saya ingin tahu lagi biar yang ikuti channel ini juga ingin tahu bahwa mulai kapan Desi mulai merasa untuk saya harus hentikan semua ini. Penyadaran tuh mulai kapan? Oh, penyadaran. Jadi dari tahun itu kak, hampir ya 5 tahun atau 6 tahun tuh saya kehidupan memang hancur-hancur sekali waktu itu. Terus tepat di 2010 ada satu kakak juga yang memang saya sama-sama dengan kakak dulu, kakak yang selalu membantu kita teman-teman ini. Jadi ada satu pelatihan dari sebuah yayasan kakak dulu. Jadi yayasan ini dia melatih buat pelatihan muda berdaya. Terus saya ikut di situ. Awalnya karena kakak dia memang janji, dia bilang ini sudah ikut saja, nanti kalau ini kakak belikan wiro, kita minum. Saya oke sudah kak, yang penting minum, mabuk. Yang penting bagi saya tuh mabuk, happy itu sudah. Jadi saya berpikiran ikut kegiatan itu hanya ikut saja, nanti selesai kegiatan tuh pasti kakak ditraktir kita minum. Jadi sudah ikut, terus awalnya saya ikut punya pemikiran tuh iseng-iseng saja ikut kegiatan itu. Tapi setelah saya di dalam situ, satu hal yang buat saya itu kita pelatihannya selama 1 bulan, terus kita tinggal, terus beberapa kawan-kawan yang kita sama-sama tuh itu saya punya teman-teman yang memang kita dulunya di luar sama-sama, terus kemudian kita dilatih sama-sama di dalam situ. Jadi saya rasa nyaman di situ karena memang saya merasa bahwa ini saya punya kelompok begitu, bukan lagi orang lain, tapi ini saya punya kelompok karena saya punya teman-teman yang kita sama-sama
mabuk dan sama-sama tidur di jalan, itu semua ada di situ dan itu buat saya nyaman di situ. Kita selesai kegiatan, kemudian kita diajak untuk menjadi pendidik sebaya kakak, jadi memberikan informasi lagi. Tantangan besarnya saya tuh ketika saya menjadi pendidik sebaya waktu itu, saya bawakan materi narkoba juga. Kita turun ke jalan-jalan tempat yang biasanya saya dengan saya teman-teman kita duduk minum mabuk di situ. Sampai kita baku dapat dan saya teman-teman yang ada pakai itu sampai dibilang saya soalin, so pura-pura, itu tantangan besar kakak. Karena saya merasa kayak macam saya punya lingkungan mau tolak saya, ini saya punya tempat yang nyaman. Kemudian saya harus memberikan materi ini kayak gitu macam buat itu memang sempat saya goyang waktu itu awalnya. Jadi waktu 2010 itu memang tantangan besar sekali untuk saya antara lanjutkan pemulihan atau berhenti kayak gitu. Oke. Jadi komunitas ini itu kawan-kawan pada saat itu di karantina dulu atau bagaimana pada saat komunitas ini? Jadi kita mendekati kawan-kawan. Ada program rehabilitasinya kakak. Program rehabilitasinya itu 3 bulan. Kalau program muda berdayanya 1 bulan. Jadi ada tahapannya begitu kak. Jadi kita dilatih tuh dengan tahapan, direhabilitasi juga. Jadi kalau rehabilitasi untuk ini rehabilitasi yang digunakan di sini dia punya metodenya tidak sama seperti rehab yang lain. Kalau rehabilitasi yang lainnya kayak untuk kita bilang isolasi. Isolasi itu bagaimana kita mengeluarkan kita punya detoksifikasikan racun-racun yang ada. Jadi kita bisa kalau di tempat lain mungkin dong bisa menggunakan obat, tapi kalau waktu itu tidak ada. Jadi selama 1 minggu atau 2 minggu lebih itu kita diisolasi di satu ruangan kecil untuk proses itu tadi akan mengeluarkan racun-racun yang ada. Dari mana? Jadi kita ketika sakau tuh akan berteriak, akan merasa kepala sakit, ini macam-macam. Jadi kalau macam tidak mengkonsumsi misalkan rokok ataupun itu kan kita pasti akan rasa seperti kayak macam gelisah atau rasa kepala mau pecah sakau, seperti begitu. Sakau. Kayak begitu. Keringat itu sudah dialami. Jadi waktu itu cuman di situ kita memang bertahap, jadi dikurangi dari itu kayak tadi merokok dan minum yang pakai ganja dan obat-obatan yang lain itu yang tidak ada. Jadi kalau menurut Desi, seseorang yang kecanduan bisa disembuhkan sesuaikan dengan Desi pengalaman? Kalau sembuh mungkin tidak kayak kakak, tapi pulih. Oke, berarti pulih ya. Iya. Berarti ada banyak pengalaman kemudian bahwa ketika pulih tapi sering-sering masih kembali lagi, itu sering ya. Waktu Desi di rehabilitasi tapi ini jujur saja, waktu rehabilitasi, setelah rehabilitasi masih sempat mencoba lagi sedikit? Masih kakak. Jadi kan waktu itu kan kita tinggal di yayasan, jadi ketika selesai latihan muda berdaya itu nanti kalau saya mau pakai, saya akan alasan izin pulang ke rumah dulu. Padahal itu karena sudah ingin pakai tapi tidak bisa, jadi izin dulu. Jadi saya tidak akan kembali ke ini yayasan sampai saya sudah sadar dulu dari ini. Jadi bisa 2-3 hari dulu minum atau pakai, kasih puas-puas diri dulu, karena pulang tuh pura-pura alin kembali tuh kakak. Saya keluar atau pakai gitu-gitu. Karena kalau ke Tuhan dipakai diskors 3 bulan atau diisolasi lagi gitu. Oke. Desi, sekarang setelah waktu itu Desi banyak yang Desi pernah tidak terbayangkan bahwa suatu saat saya akan ada di LBH dan saya akan juga ikut advokasi tentang isu-isu diskriminasi. Silakan. Kalau saya sih tidak terfikirkan ya kakak, cuman dari pengalaman yang ada ketika saya mendampingi teman-teman, waktu saya pulih lalu saya punya keinginan untuk mendampingi teman-teman yang masih kecanduan, teman-teman yang positif HIV, itu buat saya dan juga banyaknya diskriminasi dan stigma buat ini teman-teman. Saya punya kelompok teman-teman pecandu, terus diskriminasi juga buat teman-teman transgender, transpuan, teman-teman HIV, teman-teman. Jadi itu buat saya kayak ingin kayak macam kalau kita mau marah sih saya ingin maki sih, kenapa orang-orang itu tuh harus mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok rentan ini kakak. Tapi saya tidak pernah terfikirkan saya bisa ada di LBH sampai saat ini.
dan saya bisa paham atau bisa hafal beberapa pasal dan hukum, dan saya bisa bantu mengadvokasi teman-teman komunitas ketika berhadapan dengan hukum, itu saya tidak terfikirkan. Tapi dalam sapu hati kecil waktu itu tuh saya hanya membayangkan apa yang harus saya buat untuk mengangkat teman-teman ini punya harga diri, memberikan pembelaan. Tidak boleh lagi ada stigma dan diskriminasi buat teman-teman kaum rentan ini, kakak. Oke, jadi kawan-kawan, nanti kalau persoalan diskriminasi nanti kita bicara pada tema yang lain lagi ya, seperti begitu. Oke, tadi kita sudah banyak mendengar ya tentang pengakuan dari Desi. Nah, ada tidak saran kepada kawan-kawan di luar sana yang masih addicted atau masih kecanduan dengan narkoba? Silakan Desi. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sih mungkin jangan pernah ada niat saja untuk coba-coba. Terus yang pertama apa? Jangan pernah ada niat untuk mencoba-coba. Jangan pernah ada niat untuk mencoba. Oke, satu. Itu satu. Kalau yang kedua, kalau saya yakin untuk saya bisa pulih, saya pasti pulih. Oke. Punya keyakinan, dan terus mungkin mencari dukungan dan orang-orang yang menerima saya. Oke. Kalau sekarang saya sudah diterima. Salah satunya saya dapat keluarga baru di LBH Papua. Oke, luar biasa sekali Desi. Jadi buat semua sahabat Papua Insight di mana saja berada, yang pertama adalah jangan pernah untuk mau mencoba narkoba. Karena sekali engkau mencoba, itu akan memacu adrenalin untuk mencoba dan akhirnya kecanduan. Tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Desi. Dan yang kedua, buat kawan-kawan juga yang sudah terlanjur memakai dan kemudian menjadi pecandu, Desi sudah menjadi contoh. Desi sudah membuktikan bahwa kawan-kawan juga bisa terlepas dari kecanduan terhadap obat-obat terlarang, ya. Dan juga Desi juga memberikan contoh yang baik. Hari ini Desi juga sedang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Papua, ya. Jadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Papua, dan khususnya di isu minoritas seperti begitu. Jadi kawan-kawan bisa mengambil contoh yang baik, bisa mengambil cerita yang baik, dan saya pikir Desi kemudian apa yang disampaikan oleh Desi itu kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua, ya, buat generasi muda Papua untuk bagaimana kita sama-sama berjuang menghindar dan melawan dari bahaya narkoba. Sekali lagi Desi, terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih buat membagi cerita pengalaman yang luar biasa, dan saya sangat yakin bahwa mereka yang menonton channel ini juga akan merasa yakin dan kita pasti bisa melawan narkoba. Mungkin begitu. Sekali lagi Desi, terima kasih. Saya harap ke depan kita bisa berjumpa dengan isu minoritas, dan ini harus ada segmen yang berbeda. Oke. Mungkin begitu. Saya Teddy Wakum. Sekali lagi Desi, terima kasih, dan kita sampai jumpa di video yang akan datang. Bye. Bye.